Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku seiman yang dimuliakan oleh Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Di sini kita akan kembali ceritakan tentang sebuah kisah nyata. Kisah tentang mustajabnya doa orang yang teraniaya dan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala buat makar kepada orang yang zalim. Kisah ini diangkat oleh Imam Az-Zahabi yang tinggal di wilayah Damaskus, Suriah. Cerita tentang seorang pejabat kerajaan dan seorang nelayan. Kisahnya begini teman-teman. Pada suatu hari, di suatu wilayah di Irak ada seorang pejabat kerajaan yang zalim. Ketika orang ini sedang lewat di suatu pantai yang terdapat banyak nelayan, ketika itu ia melihat salah seorang nelayan yang mendapatkan hasil tangkapan ikan yang besar-besar. Dan dia pikir karena ia seorang pejabat dan punya kedudukan tinggi di dalam istana, ia pikir ia bisa mengambil apapun dari rakyatnya. Nah, karena ia melihat hasil tangkapan nelayan satu ini ikannya besar-besar, maka muncul di hatinya ia ingin ikan itu. Tapi ia tidak ingin membelinya dari nelayan itu, melainkan ia ingin meminta secara paksa. Maka ia berkata, "Hai orang tua, rupanya hari ini engkau mendapatkan tangkapan ikan yang bagus-bagus. Cepat, berikan ikan itu kepadaku." Nelayan kaget mendengar kata-kata ini, dan nelayan ini berkata, "Maaf tuan, ikan-ikan ini hendak kujual di pasar, supaya aku bisa mendapatkan uang hari ini untuk kubelikan makanan keluargaku di rumah." Mendengar kata-kata ini, si pejabat ini jadi kesal dan langsung memukul nelayan ini sampai jatuh tersungkur. Lalu si pejabat zalim ini mengambil ikan secara paksa. Ikan yang ia ambil ini dalam keadaan sudah mati dan tak bergerak. Nah, ketika si pejabat ini mau mengambil ikannya, ia angkat ikan itu dan memegang bagian mulutnya. Tiba-tiba mulut ikan itu menggigit jari si pejabat zalim ini. Ia pun berteriak dan merasa sakit yang luar biasa. Kemudian si pejabat ini berusaha melepaskan ikan itu dengan berbagai cara. Dan karena ikannya susah terlepas, maka ia memotong bagian mulut dari ikan ini. Baru ikan ini terlepas dari jarinya. Padahal seakan-akan ikan ini tadinya sudah mati, jadi mustahil jika dia bisa gigit. Kemudian si pejabat zalim ini membawa ikan tersebut ke rumahnya dan ia masak ikan itu. Kemudian disantap dengan anak dan istrinya. Teman-temanku seiman yang dimuliakan oleh Allah, ketika malam hari si pejabat ini tidak bisa tidur karena merasakan sakit yang luar biasa pada jari tangannya. Jadi sampai pagi, ia menahan rasa sakit dari bekas gigitan ikan si nelayan tadi. Akhirnya keesokan harinya si pejabat ini mencari seorang tabib untuk menyembuhkan jarinya ini. Ketika jarinya diperiksa, ternyata jarinya ini terdapat sebuah bakteri yang mengharuskan jarinya ini diamputasi atau dipotong. Hal buruk yang akan terjadi jika jarinya ini tidak diamputasi dengan cepat. Maka bakteri ini akan menjalar ke seluruh tubuhnya. Lalu ketika itu diputuskan, mau tidak mau ia menyuruh tabib itu untuk segera memotong satu jarinya ini. Maka hilanglah satu jari pejabat ini karena diamputasi. Kemudian ia pulang, dan ketika itu ia merasakan sakitnya sudah mendingan. Namun ketika malam hari si pejabat ini kembali merasakan sakit. Bahkan kali ini sakitnya sampai telapak tangannya. Ia merasakan sakit yang berlebih di seluruh jari-jari salah satu tangannya itu. Dan ia pun sulit tidur malam itu, sama dengan malam kemarinnya. Ia menahan rasa sakit jarinya yang lain sampai pagi menjelang. Ketika keesokan harinya, ia kembali ke tabib tersebut dan diputuskan bahwasannya ia harus diamputasi seluruh jari-jarinya. Kalau tidak, bakteri ini akan menyebar ke sekujur tubuhnya. Maka ia pun meminta agar sang tabib memotong semua jarinya di salah satu tangannya itu. Setelah diamputasi, ia kembali lagi ke rumahnya.
Ternyata hal buruk masih terjadi malam itu. Dan kali ini ia merasakan sakit sampai pergelangan tangannya. Ia tidak bisa tidur sama dengan malam-malam sebelumnya. Keesokan harinya, ia kembali lagi dan diamputasi tangannya sebatas pergelangan tangannya. Nah, kali ini mungkin sakitnya akan hilang dan ia pun pulang lagi ke rumahnya. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat tangan si pejabat zalim ini semakin parah. Malam ini ia merasakan sakit yang sangat luar biasa di seluruh tangannya. Akhirnya, keesokan harinya ia kembali ke tabib yang sama dan akhirnya diputuskan untuk memotong tangan pejabat ini dari batas pundaknya. Hingga pada akhirnya si pejabat zalim ini hanya punya satu tangan. Artinya, ia menjadi cacat seumur hidupnya. Bukannya sembuh, malahan malamnya ia merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Ia tidak bisa duduk, tidak bisa juga berbaring. Semuanya serba salah. Dan ia takut kalau harus memotong bagian tubuhnya yang lain. Akhirnya keesokan harinya, ia mendatangi seorang alim ulama yang ada di kota itu. Kemudian si pejabat zalim ini bercerita tentang penyakitnya. Ia bercerita awalnya yang sakit hanya satu jarinya saja. Namun sekarang tangannya diamputasi dan sekarang ia merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Kemudian alim ulama ini bertanya, "Apa sebab awal dari penyakitmu ini?" Lalu si pejabat ini bercerita tentang ikan yang ia ambil secara paksa dari seorang nelayan. Dan si pejabat ini bertanya tentang jalan keluar dari masalah ini. Lalu orang alim ini mengatakan, "Pergilah ke nelayan tersebut. Engkau cari dia dan minta maaf. Dan juga minta kehalalan dari ikan yang engkau rampas waktu itu." Kemudian si pejabat ini langsung mengikuti saran dari seorang alim ulama ini. Ia pun bergegas menjadi nelayan itu. Ia berkeliling kota memasuki seluruh perkampungan di kota itu. Dan pada akhirnya ia bertemu dengan nelayan tersebut di sebuah pasar. Ketika itu ia melihat si nelayan sedang berjualan ikan hasil tangkapannya di pasar. Kemudian si pejabat ini langsung mendekat dan bersimpuh di kaki nelayan itu. Dia berkata, "Wahai orang tua, maafkanlah aku." Nelayan ini bingung dan berkata, "Anda ini siapa? Apakah aku pernah bertemu dengan Anda sebelumnya?" Rupanya nelayan ini sudah lupa tentang kejadian tempo hari ketika orang ini merampas ikannya. Lalu si pejabat ini berkata, "Aku adalah orang yang beberapa hari lalu memukulmu dan mengambil ikanmu secara paksa. Maka hari ini aku ingin meminta maaf dan meminta kehalalan dari ikan yang aku ambil itu." Akhirnya nelayan ini pun kembali ingat dan dia berkata, "Kenapa engkau sampai bersimpuh seperti ini, Tuan? Memangnya apa yang terjadi?" Dan si pejabat ini pun mulai menceritakan tentang sakitnya yang dimulai dari salah satu jari hingga sekarang sudah di sekujur tubuhnya sejak ia ambil ikan itu secara paksa. Lalu mendengar kisah itu, hati nelayan tersentuh dan luluh tak tega melihat orang ini dan merasa kasihan. Ia pun berkata, "Baiklah Tuan, aku sudah memaafkanmu dan telah menghalalkan ikanku yang kau ambil waktu itu." Ketika nelayan ini mengucapkan maaf, dan saat itu juga sakit di sekujur tubuh pejabat ini seketika hilang semuanya. Teman-temanku seiman yang dimuliakan oleh Allah, coba saja ketika pertama ia merasakan sakit di jarinya, ketika itu ia langsung bergegas menemui nelayan ini dan meminta maaf. Pastilah satu lengannya tidak akan diamputasi. Teman-temanku yang dimuliakan oleh Allah, akhirnya setelah pejabat zalim ini dimaafkan, ia pun bertanya kepada nelayan ini, "Wahai orang tua, apakah engkau sempat mendoakan suatu keburukan untukku pada saat aku ambil paksa ikanmu waktu itu?" Dan nelayan ini berkata, "Iya Tuan. Ketika itu aku langsung berdoa, 'Ya Allah ya Rabb, wahai zat yang telah menjadikan rezekiku hari ini, atas ikan itu dia telah mengambilnya dariku secara zalim.
maka hukumlah dia dengan caramu. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung menghukum pejabat itu dengan suatu penyakit, karena tidak ada orang yang bisa selamat dari hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk itu, kita sebagai manusia harus berhati-hati dalam bersikap, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengijabah doa orang yang teraniaya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah kisah tentang pejabat zalim dan nelayan. Semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf ataupun keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.